Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan pagi ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan untuk itu mari memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami siap untuk mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, berilah kami hikmat-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerti bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikannya sebagai pandu dan juga sebagai kekuatan dan semangat kami untuk melewati setiap tantangan dan juga rintangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita bacakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini diberikan tema berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berserah berarti kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita benar-benar hanya mengingat Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, hanya memohon perlindungan Tuhan, dan juga kita terus berdoa, bahkan mengusahakan segala sesuatu untuk kita dapat melewati tantangan kita. Tetapi kita tetap melakukan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Hal ini pun yang dialami oleh Raja Hizkia. Wajar saja bila kita mengira bahwa Raja Hizkia sepertinya sangat sedih dan mengeluh kepada Tuhan setelah dia mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya. Sebab Raja Hizkia merupakan seorang yang taat dan terus berusaha melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, ada satu sisi lain yang penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu bahwa pada dasarnya Raja Hizkia hanya berdoa dan mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Ringkasnya demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia merupakan bentuk penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Selain itu, ia juga mengucap syukur sekaligus memaknai bahwa kehidupannya sudah cukup berarti karena dia telah dengan setia dan setulus hati melakukan kehendak Tuhan. Kebanyakan orang mungkin akan mengeluh ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi sakit penyakit, ketika menghadapi berbagai pergumulan yang menyiksa batin kita. Ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang menyalahkan dirinya sendiri, ada yang percaya bahwa semua yang dilakukan telah sia-sia, setiap usaha, setiap doanya telah sia-sia. Tetapi kemudian, sikap yang paling penting dan yang paling benar sebagai orang percaya bukanlah mengeluh terhadap keadaan, bukanlah kecewa terhadap siapapun, tetapi berserah kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang paling benar untuk dilakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian?
seperti halnya Raja Hizkia. Ketika ia mendapatkan sakit penyakit dan juga mendengar berbagai macam berita, ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ia bersyukur kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang telah ia lakukan selama hidupnya telah benar-benar ia lakukan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sehingga ia bersyukur. Ia tidak takut terhadap kematian. Ia tidak takut terhadap apapun yang akan menghadangnya di depan. Sebab ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong ia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan untuk itu ada dua hal yang dapat kita renungkan dari bacaan kita pada saat ini. Yaitu, yang pertama, berusahalah untuk membuat hidup kita ini menjadi hidup yang berarti. Selama kita hidup, setidaknya teruslah kita berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan tulus melakukan yang terbaik. Yang kedua, serahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bila menjumpai kesusahan, pergumulan dalam kehidupan, mendengar berita yang menyedihkan, tentu saja kita boleh sedih. Tidak ada yang melarang kita untuk bersedih. Namun, sekali lagi Tuhan mengatakan, berserah kepada Dia. Janganlah kita bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita semua memiliki Tuhan yang akan menuntun kita dan akan menolong kita. Untuk itu bersedihlah, tetapi bersedihlah dengan sewajarnya. Jangan bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Namun demikian, kita juga patut untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita ungkapkan segala harapan, keinginan kita, bahkan syukur kita dalam doa. Kiranya sikap macam ini dapat menjadi bukti bahwa kita percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Sebab memang segala sesuatu itu ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Semua yang ada di muka bumi ini sepenuhnya adalah campur tangan Tuhan. Setiap apa yang kita boleh alami, setiap apa yang boleh kita jumpai, tak terlepas daripada rancangan Tuhan. Tuhan mengizinkan adanya kesedihan. Tuhan mengizinkan kita merasa bahagia. Dan tidak selamanya dalam sepanjang kehidupan kita akan terus merasakan kesedihan. Pasti ada satu kali dalam satu hari pun misalnya kita akan merasakan bahagia. Tidak mungkin kita hidup terus-menerus dalam kesusahan. Kita hidup terus-menerus dalam kegelapan. Pasti kita semua akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Entah itu kapan, tetapi pasti kita akan merasakannya, yakin dan percayalah. Kebahagiaan kecil pun pasti akan kita rasakan. Kalau kita sebagai umat yang pandai untuk bersyukur, pasti dalam setiap hari hidup kita selalu bersyukur, kita selalu bahagia, kita selalu tertawa, kita selalu tersenyum. Sebab kita tersenyum dan bahagia atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam hal-hal yang kecil, ketika kita boleh bangun di pagi hari, ketika kita boleh makan dan minum, ketika kita boleh melewati satu hari, itu kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu kebahagiaan yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah kebahagiaan ataupun hal-hal yang kecil. Tetapi bagi banyak orang itu adalah hal yang luar biasa. Kita boleh bangun pagi. Jikalau Tuhan menginginkan kita tidak bangun lagi bisa saja. Tetapi karena anugerah Tuhan kita boleh bangun lagi untuk melanjutkan aktivitas kita. Maka sesuai dengan tema kita di hari ini, berserah penuh kepada Tuhan. Ketika ibu, bapak, dan saudara dan juga bahkan saya akan menjalani hari ini. Setelah renungan pagi ini kita akan melewati berbagai macam tantangan hidup. Berbagai macam kegiatan, aktivitas kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk turut bekerja, membantu kita ketika kita akan melewati hari ini. Dan Tuhan pun pasti akan membantu kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita, apalagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia, yang berserah penuh kepadanya menderita. Tuhan pasti akan menolong dan juga memberikan kebahagiaan bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki sikap sabar untuk menanti, bahkan sikap untuk menghadapi apapun jawaban Tuhan atas doa kita. Mungkin saat ini jawaban atas doa kita belum tercapai ataupun belum dijamah oleh Tuhan.
tetapi pasti Tuhan akan menjamahnya. Tuhan tahu kok waktu yang tepat bagi kita. Mungkin Tuhan berkata bahwa ini ternyata bukan waktu yang tepat bagi kita. Jadi Tuhan akan melakukannya di lain hari. Maka oleh sebab itu percayalah, bersabarlah, berpengharapanlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti yang akan menuntun kita. Mari kita senantiasa bersyukur dan terus berusaha, berdoa, membuat hidup kita ini menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Dan juga menjadi kehidupan yang berkenan untuk memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Kiranya kita dapat melewati hari ini dengan penuh syukur dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami puji dan kami sembah, Tuhan yang sangat-sangat peduli dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami percaya ini semua bukanlah kebetulan semata, tetapi karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kehidupan kami di hari ini. Tuntun sertai setiap langkah kami, supaya kami dapat melewati hari ini dengan penuh syukur dan juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan juga menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.